Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Naswa Mufti Adriansa STMT selaku dosen antena dan propagasi. Pada kesempatan kali ini, saya Nikia Asma Putri dengan NIM 11012104472 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu perancangan sistem komunikasi point-to-point menggunakan antena microstrip rektangular dengan frekuensi 4200 MHz. Di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengenalan antena. Antena adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk dapat memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio. Fungsi utama antena adalah mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik saat menerima dan sebaliknya saat memancarkan. Selanjutnya ada antena microstrip. Antena microstrip merupakan konduktor logam yang ditempatkan di atas ground plane dengan lapisan dielektrik di antaranya. Antena microstrip memiliki berat yang ringan, mudah untuk difabrikasi, dan memiliki sifat konformal, sehingga dapat ditempatkan pada berbagai jenis permukaan dan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan antena lainnya. Selanjutnya itu ada parameter antena, yaitu ada pola radiasi, direktivitas, gain, bandwidth, polarisasi, return loss, voltage standing wave ratio, PSPR, dan beamwidth. Untuk itu, selanjutnya ada hasil simulasi. Nah, dari hasil rancangan antena yang telah kita buat, yaitu antena microstrip dengan frekuensi 4200 MHz pada CST Studio Suite 2022 dapat dilihat hasil return loss-nya itu sebesar minus 13,84, gain-nya itu 1,981 dB. Untuk pola radiasi antena tersebut adalah omnidireksional, polarisasi linear dengan bandwidth sebesar 106,1, untuk VSPR-nya sendiri sebesar 1,5, dan yang terakhir untuk hasil simulasi impedansinya didapatkan sebesar 50 ohm. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, pada gambar bisa kita lihat diketahui gain antena A dan gain antena B itu sebesar 75 dB, gain antena relay-nya itu belum diketahui X dB, redaman kabel A dan B 20 dB atau 100 meter, redaman kabel relay-nya itu 1,5 dB, sensitivitas B-nya itu minus 110 dBm, fading margin-nya itu 10 dB, dan frekuensinya itu sebesar 4,2 GHz. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah rancanglah suatu antena relay dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, untuk menghitung path loss totalnya itu kita menggunakan persamaan Friis, yang dimana persamaan path loss adalah 20 log 10 dikali F, 20 ditambah 20 log 10 dikali D, ditambah 20 log 10 kali 4V per lambda, didapatkan hasil sebesar 142,2 dB. Nah, untuk redaman kabel A dan B-nya itu sebesar 30 dB, redaman kabel relay-nya 1,5 dB, gain antena A dan B adalah 75 dB. Sehingga untuk path loss totalnya itu sebesar minus 18,7 dB. Untuk menghitung gain antena yang dibutuhkan, yaitu gain antena relay sama dengan path loss total plus sensitivitas B plus fading margin. Didapatkan hasil sebesar minus 98,7 dB. Pertanyaan yang B yaitu tentukan tinggi antena pada relay untuk antena yang menghadap ke A dan B agar terjadi komunikasi line offset. Nah, dari gambar yang sudah kita ketahui, kita dapat menentukan D1-nya itu sama dengan 6 km, D2-nya itu sama dengan 14 km, total jaraknya itu 20, frekuensinya itu 4,2 GHz, dan N-nya itu sebesar nilainya 1 karena terjadi line offset. Nah, untuk Fn-nya itu kita pakai rumus 17,3 akar dari N kali 21 kali D2 per F dikali D. Didapatkan hasil sebesar 17,3 meter. Dari perhitungan tadi, maka kita dapat menentukan tinggi relay yang dibutuhkan, yaitu sebesar 77,3 meter. Selanjutnya, untuk kesesuaian hasil daya transmitnya itu, kita perlu menghitung terlebih dahulu daya terima pada B menggunakan power receive yang sama dengan power transmit dikurang path loss total. Didapatkan hasil sebesar 58,7 dBm. Nah, kita convert ke watt, hasilnya 375 watt.
Nah, untuk membandingkan daya terima dengan sensitivitas sistem, di mana sensitivitas sistem adalah minus 110 dBm, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, maka daya terima pada B sebesar 375 watt, tidak sesuai dengan sensitivitas sistem yang sebesar minus 110 dBm, sehingga daya terima pada B terlalu rendah. Nah, untuk menghitung daya transmisi minimal yang dibutuhkan, yaitu menggunakan rumus power transmit, di mana power transmit ini sama dengan fat loss total ditambah sensitivitas sistem, mendapatkan hasil sebesar minus 128,7 dBm. Nah, maka daya minimal yang harus dikirimkan pada pemancar A sebesar minus 128,7 dBm. Untuk kesimpulannya, pada studi kasus perancangan sebuah point-to-point communication antara dua titik yaitu A dan B dengan kontur yang berbukit, diperlukan sebuah relay pasif yang terdiri dari satu antena yang menghadap ke A, lalu dihubungkan menggunakan kabel yang menghadap ke B. Antena relay dengan relay pasif yang bersifat meneruskan gelombang tanpa proses penguatan daya memiliki tinggi 77,3 meter. Tinggi antena relay tersebut disarankan untuk memastikan bahwa sinyal tidak terhalang oleh bukit yang ada di sekitarnya. Daya transmit 40 watt pada A tidak cukup untuk mencapai sensitivitas sistem pada B dengan nilai minus 110 dBm. Daya transmit minimal dibutuhkan A yaitu sebesar minus 128,7 dBm, setara dengan 1,77 dikali 10 pangkat min 16 watt. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.